Oke, balik lagi di Kreator Forum. Nah, kali ini Kreator Forum volume 13 ini spesial banget. Karena kita kedatangan cast dari sinetron yang lagi viral-viral se-Indonesia Jagat Raya. Ada cast Aku Mencintaimu Karena Allah. Ada Kak Lesti, Kak Bilar. Halo, apa kabar Kak? Baik. Baik, walaupun hujan, panas, tapi kabar baik ya Kak, alhamdulillah ya? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Oke. Kamu agak mendung aja ya. Iya. Oke, ini tanpa basa-basi ya, kita langsung ke pertanyaan nih Kak, karena udah ada 3.452 pertanyaan buat Kak Bilar dan Itu Kak Lesti. beneran atau? Enggak. Sejuta ya kakak yang nanya tuh. Spam sendiri ya Kak ya. Kak Lesti, Kak Bilar boleh sapa-sapa dulu kali ya. Halo sahabat Klik. Halo sahabat Kak Klik, apa kabar? Mohon maaf lahir batin ya. Mumpung masih Mohon nonton maaf lahir sama lebaran. batin. Oke, kita langsung ya Kak. Oke, nih pertanyaan pertama nih untuk Kak Lesti, Kak Bilar nih, mumpung suasananya masih nggak jauh-jauh dari Lebaran ya Kak. Kemarin nih waktu Lebaran ada aktivitas apa aja sih sama Baby L gitu. Terus mudiknya nih kemana sih Kak? Lalu di keluarga Kak Lesti, Kak Bilar nih ada tradisi apa nih Kak kalau Lebaran setiap tahun yang ditunggu-tunggu banget? Oke, ya kemarin kita benar-benar intimate banget ya. Kita benar-benar menghabiskan waktu. Kita jalan itu benar-benar tanpa tim. Jadi karena keluarga saya udah di Jakarta, kita mampir dulu H-2 ke sana nginep. Kemudian di H-1 kita memutuskan berangkat ke Cianjur, ke kampung halamannya istri saya. Nah di situ tuh kita main ke sawah sama metik duku ya. Terus nggak lama setelah itu kita berangkat ke Medan ya. Iya. Berarti kita 3 kota ya, Jakarta, Cianjur, Medan. Di liburan kemarin. Iya, benar-benar quality time dan sangat-sangat berasa ya liburannya. Dan karena pada saat kita syuting kan abang dia punya kegiatan sendiri, sekolah gitu. Terus sekarang tambah lagi ada les. Iya. Jadi kemarin tuh memang waktunya quality time sama abang L. Oke. Nah, waktu mudik nih Kak, ada kejadian unik, kejadian seru gitu nggak Kak? Atau nggak ada tradisi-tradisi yang keluarga Kak Lesti, Kak Bilar yang biasa lakuin gitu? Kalau tradisi dari keluarga Dede biasanya paling ya setiap hari Lebaran sungkeman aja sih, keluarga besar ya, sungkeman. umum. Terus cuman kemarin kakak juga ngerasain akhirnya tahu ya kampungnya bapak gitu yang Oh iya, bener-bener iya. desa banget. Jadi berapa kali kesempatan saya ke Cianjur, saya nggak sempat ke rumahnya ayah mertua saya gitu. Jadi kita kemarin kayak napak tilas lah bagaimana dulu perjalanan, saya ngerasakan bagaimana dulu perjalanan hidup istri saya. Dan memang Cianjur itu tempat yang menyenangkan bagi saya. Cuma yang agak sedikit kurang menyenangkan itu perjalanannya lama banget. Jadi saya Jalannya asri ya? Jalannya sangat asri. Saya sampai ledekin istri saya nih. Saya bilang ini mah jalanannya kayak jalanan zaman Nabi Adam dulu nih, saya bilang. Selalu diledekin itu gitu ya, semoga nanti pas kita ke sana jalannya udah bagus lagi. Insya Allah. Tadi sudah direspon ya sama Bapak Bupati. Alhamdulillah, ya, Harusnya semoga insya Allah ya. di tahun ini sudah ada perbaikan. Dan nanti insya Allah di tahun depan kita mudik, jalannya udah lebih rapi, udah lebih nyaman. Oke, next nih Kak Lesti, Kak Bilar nih, boleh dong ceritain sedikit nih tentang peran di sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah ini, berperan sebagai siapa dan juga kenapa sih tertarik nih mengambil proyek sinetron Angka ini? Ya kalau saya di sini berperan sebagai raja. Raja ini tokoh yang menarik, unik karena dia adalah seorang pengusaha ceritanya. Sebelumnya telah memiliki hubungan spesial dengan satu wanita. Namun pada akhirnya kemudian dia harus menikahi pacar dari almarhum kakaknya sendiri gitu, dan tidak sesuai dengan keinginannya tentunya. Dan itulah yang akhirnya membuat dia memang membenci si wanita ini gitu. Tapi lambat laun hingga kemudian wanita inilah yang akhirnya merubah sosok raja ini menjadi sosok pria yang lebih baik di kemudian hari. Saat ini kita sudah memasuki konflik cerita yang lebih kompleks karena konflik hubungan percintaan raja dan Arsy ini yang menjadi istri saya. Ini bukan lagi dari internal gitu, tapi dari faktor dari luar yang berusaha untuk merecoki hubungan kami lah. Tapi inilah ujian sesungguhnya dari Raja dan Arsy untuk rumah tangga mereka. Dan kalau ditanya apa yang membuat kami tertarik dengan
dengan kembali kami di sinetron, tentu saja dari cerita ya, ya memang kita sudah niatkan di tahun 2024 ini untuk banyak berkarya, dan Insya Allah. syukurnya RCTI dan MNC bisa alhamdulillah memberikan wadah lah kita untuk kita berkarya di lewat judul Amka ini. Nah, ngomongin karya nih. Oh, ya dari Arsi gimana kok? iya, dari Kalesti-nya? Arsy ya seperti yang udah kita lihat sama-sama gitu. Arsy adalah sosok yang lembut, Iya. soleha, sangat Nangis terus. terus meskipun hatinya halus, tapi Arsy ini jujur saya pribadi sangat mengagumi sosok Arsy. Berulang-ulang kali saya bilang sama suami, aduh, semoga ya aku bisa Memiliki kepribadian bisa seperti Arsy. bisa punya bisa mengambil mengambil lah nilai dari positifnya Arsy gitu. Bahkan suami aku bilang, kamu aja bisa memerankan Arsy, masa kamu nggak bisa ngikutin sosoknya Arsy gitu. Ya semoga insya Allah dengan seiring berjalannya waktu aku juga bisa menjadi orang yang lebih baik, mungkin bisa seperti sosoknya Arsy yang lembut, terus semuanya tuh ikhlas, semuanya menjalani hidup tuh betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala ujian yang dia hadapin bener-bener yang ya dia jalanin aja gitu. Apalagi di episode sekarang ini kan Arsy udah dia merasa bahwa sosoknya untuk suaminya gitu, hidupnya untuk suaminya gitu. Jadi seru lah. Kita next nih Kak, Tapi ngomongin sebenarnya kadang juga Pak Dodi selalu bilang, maksudnya Arsy tuh nggak perlu yang di bagian ini, nggak perlu yang Iya. berderai gitu. Cuman kadang aku sendiri sih kayak suka udah kebawa cerita gitu. nggak bisa kontrol ya Kak. Kurang-kurangin sayang. Atau Aku kamu sendiri mending kayak- pakai kacamata hitam deh. biar nggak kelihatan. Jadi sebetulnya bukan memang istri saya yang pengen nangis terus, tapi memang ya kebutuhan cerita yang mengharuskan Arsy itu harus nangis. Iya. Tapi kamu pengen jadi Arsy? Mau tau gak caranya? Nangisnya enggak. Enggak, mau pengen jadi Arsy. Gimana? Kamu harus jadi anaknya Om Anang. Oh iya. Arsy ya, bener beda nggak salah dong sih, itu. bener Arsinya, tapi salah server ya Arsinya ya, Beda. agak salah ya. Oke, nah ngomongin tadi nih karya kan, mau banyak karya nih. Nah salah satu karyanya yang ada di sinetron ini juga kan soundtrack nih Kak. Nah Kalesti ini kan ada lagu terbaru dari Kalesti yang dijadiin soundtrack di Aku Mencintaimu Karena Allah ini. Boleh nggak sih Kak diceritain dong nih gimana sih ceritanya gitu, udah sampai dari pembuatan sampai udah jadi gitu. Jadi sebetulnya ini bisa ya tidak ada yang kebetulan ya, memang ini udah takdirnya. Salaman. Pas memang untuk di tahun ini tuh udah terakhir aku bikin lagu religi itu Tahun lalu. 2000 enggak dong. Arsimu? Oh iya, Arsy. Terus abis itu ternyata alhamdulillah dikasih kesempatan buat Buat kita ya untuk apa? untuk terlibat lebih jauh lah. Untuk Iya, terlibat terus lebih jauh akhirnya- dalam pembuatan soundtrack di kita. Terus akhirnya boleh lah. Dan lagunya juga bagus. Terus akhirnya sudah, ternyata yang bikin lagunya juga bukan orang lain. Udah prosesnya sesat. Kita umroh. Terus aku bilang, kenapa nggak kita sekalian bikin video klipnya di sana sekalian gitu. Terus akhirnya udah jadi deh lagunya. Ini yang buat kan kalau nggak salah Kak Bilar ya Kak Iya, lagunya ya. betul. Inspirasinya tuh dari mana coba Kak? Jadi awalnya saya memang udah pengen bikin lagu religi untuk istri saya. Kemudian saya tawarkan ke tim ya, ke tim produksi saat itu, ke tim program lah, ke tim programming saat itu, dan begitu dengar, alhamdulillah mereka suka. Saat mendengar refnya akhirnya saya kerjain. Kalau ditanya terinspirasi dari mana, awal mula bikin ini, jadi ketika bikin lagu itu kan saya selalu notasi dulu, nada dulu saya cari. Kemudian saya akhirnya memutuskan untuk bikin temanya. Nah temanya apa? Saya tuh tadi kepikiran untuk bikin sebuah lagu menceritakan bagaimana cinta saya terhadap sosok Nabi Muhammad. Gitu, dan akhirnya tertulislah lagu-lagu di lirik ini yang mana menggambarkan bagaimana mulianya sosok Nabi Muhammad di mata saya gitu. Tapi sebetulnya lagu ini kan hanya point of view saya, hanya interpretasi dari saya.
Sebetulnya lagu ini saya berharap ini bisa multi interpretasi. Orang-orang bisa menafsirkan banyak hal, bisa untuk pasangan, bisa untuk orang-orang yang kita sayang atau orang-orang yang sudah tiada lagu ini gitu. Karena memang lagu ini menggambarkan kerinduan kita terhadap seseorang. Dan kalau saya ditanya saya bikin lagu ini untuk Rasul. Oke, luar biasa banget Kak Bilar, Masya Allah. Oke, masih ngomongin karya nih Kak. Nih, dari Kak Lesti, Kak Bilar gitu, mindset yang kalian pegang nih untuk menciptakan sebuah karya sehingga kesempatan karya-karya itu tuh selalu datang gitu. Kira-kira apa Kak yang selalu ditanamkan? Dari hati ya. Kerjakan sesuatu yang mau kita kerjakan itu harus dari hati, karena kalau kita dari hati tuh otomatis yang mendengarkan, yang melihat akan ikut terbawa, akan ikut penasaran juga apa ya karyanya yang bakalan dikeluarkan lagi gitu. Terus insya Allah juga kalau semuanya dari hati, ya Allah akan kasih keberkahan juga untuk hidup kita gitu kan. Makanya khususnya kalau aku biasanya kalau keluarin lagu itu udah ada jadwalnya, itu setiap berapa bulan sekali, setiap berapa tahun sekali gitu. Ada dan timeline-nya. ada timeline-nya gitu. Jadi pokoknya kalau kita udah terjun di industri seni, kalau bisa berkarya terus selagi memang ada kesempatan, sehat. Saya belajar banyak dari istri saya, karena saya tuh orangnya selalu menuntut kesempurnaan. Saya termasuk orang yang perfeksionis. Jadi ketika saya mengeluarkan karya, saya selalu berekspektasi bahwa karya saya harus dikenal banyak orang, karya saya harus diminati banyak orang. Gitu. Kemudian istri saya menyadarkan saya bahwa Dan harus sempurna. Saya makanya termasuk detail lah saya terhadap proyek-proyek yang saya bikin. Hingga kemudian akhirnya istri menyadarkan saya bahwa apa yang saya bikin, apa yang saya karyakan, apa persembahan yang saya beri untuk orang lain, saya tidak harus menuntut bahwa ini akan diserahkan banyak orang gitu. Saya harus udah ikhlas aja. Berkarya itu ikhlas aja, itu hal penting yang sekarang saya mulai tanamkan, bahwa berkarya itu harus ikhlas, harus rindu. Udah masalah diterima atau enggaknya, disukai atau enggaknya oleh orang lain, Bonus. itu adalah bonus aja. Itu biar tangan Tuhan lah yang bekerja gitu. Toh yang penting kita pengen terus berkarya, ingin memberikan yang terbaik buat banyak orang. Oke, berarti intinya tuh emang harus berasal dari hati dulu ya Kak ya? Iya. Oke. Nah ini kan pertanyaan dari tadi udah agak cukup serius berat nih ya Kak. Sekarang kita lanjut nih yang serius? itu enggak ya bagi Kak? Bilang kayak biasa aja. Kalau ada hitung-hitungan ya baru serius. Tenang, nggak ada Kak matematika di sini. Ini udah bubar serius. Iya, candil suruh karyo soalnya. Nah kita lanjut nih ke yang agak seru-seru, kita main game sebentar ya Kak. Boleh dikasih dulu Kakak? Iya. Nah nanti Kakak Bilar, Kak Lesti saling nunjuk satu sama lain ya. Nama games ini adalah si paling. Jadi pertanyaan nanti siapa yang paling ganteng, siapa yang paling cantik. Nah nunjuk, salah tuh nunjuk siapa? Oke. Udah mengerti ya Kak so far? Oke. Ya aman. Oke. Kalau diri kita berarti gini. Ya. Oke. Pertanyaan pertama, siapa yang bangun paginya itu paling duluan? Tadi mau ke diri sendiri toh. Tapi tergantung kondisi. Kadang-kadang kalau lagi Iya. kakak lagi bangun duluan, ya kakak bangun duluan. Oke. Tadi saya begini, saya baru ingat, wah saya belum tidur ternyata. Jadi nggak masuk hitungan. Biasanya kalau Siti kalau bangun pagi tuh kegiatannya ngapain? Karena abang tidur bareng kita dan dia selalu bangun pagi, jadi kebawa bangun. Oh gitu, emang tidak melupakan kewajibannya ya kayak. Kalau Kak Bilar Tetap belum tidur. kodratnya ya seorang ibu. Iya. Kalau Kak Bilar belum tidur malah ya mungkin ya. Ya kadang-kadang banyak kegiatan, kadang-kadang nonton bola atau kadang-kadang ngerjain lagu gitu. Oke. Tapi kalau lagi stripping gini mah, kita tidurnya teratur sekarang. Harus mau nggak mau ya Kak. Mau nggak mau. Enggak sih, waktu itu ada kakak deadline ngerjain apa gitu. Begadang juga. Oh iya sih. Oke, nomor 2. Siapa yang paling kurang fokus nih ketika lagi take berdua? Suka salah-salah? Sering salah? Kayaknya aku deh. Mengaku ya Kak ya? Iya, karena aku tuh emang padahal segitu aja aku udah baca ya, tapi kayak gimana ya, masih asing aja gitu, masih aduh kayaknya
aku salah deh ini, duh kayaknya, terus kayak masih kalau terlalu banyak pemainnya, karena sementara kan pemainnya senior semua kan, jadi kayak aduh jelek nggak ya aku, terus yang nanti timpang nggak ya kayak gitu-gitu. Overthinking ya kak ya. Overthinking. Ya, OVT dia. Pertanyaan nomor 3, siapa yang paling boros? Ya, aku sadar gitu. Tapi nggak sih, aku juga tergantung, Kalau istri saya ini ke anak, lebih ke anak nih, Oke. lebih boros kan. dia Kalau juga Kak boros Bilar? sih. Dia Tapi kakak sekarang enggak. Kakak udah pokoknya udah lewat masa, bukan. Kak, gimana ya? Udah pokoknya dari pas yang nikah itu udah, Boleh berkurang lah ya. pokoknya pas Udah nikah, nggak shopaholic lagi lah. pas nikah itu semuanya udah Dede yang urusin kayak baju-bajunya, udah aku mau pakai baju apa ya itu udah terserah gitu. Jadi udah nggak yang aku mau beli baju ini nggak, udah nggak gitu. Jadi emang udah pas begitu nikah udah palingan mau beli apa, kayak misalkan waktu itu aku ada uang lebih, aku mau beli mobil, aku mau beli jam deh kayaknya gitu, kayak gitu paling. Jadi sekarang itu benar-benar istri saya ngurusin saya dari ujung kaki ke ujung kepala gitu. Jadi kayak dia sengaja ke mall, kalau aku beliin baju-baju ya udah terserah kamu deh. Dan nanti pakai kartu kredit kamu ya gitu ya. Pakai kartu kredit kakak ya gitu. Ya udah. Iya palingan tahu-tahu udah ada, Kayak gitu-gitu. Dia masuk udah aja ada gitu. invoice-nya Iya. gitu. Tapi Udah ada sendiri- laporannya aja, udah notifikasi. Gitu. Ada tagihan ya. Ya, Ada oke. tagihannya, udah. Kak Bilar sendiri tapi menganut lebih baik minta izin apa minta maaf? Minta maaf dong. Kenapa gitu kan? Enggak sih, Karena enggak itu semua. udah jadi Enggak ya. template suami gitu. Enggak ya, kamu cuma satu doang yang pas beli mobil Makasih loh Mustang. disapu loh. Baik banget. Enggak, emang pas beli mobil Mustang doang. Minta maaf ya, Nak? maafnya, iya. Iya. Oke. Karena waktu itu menurut aku kayak buat apa beli mobil itu? Iya. Karena menurut dia itu mobil rongsok. Iya, mobil butut menurut aku gitu. Masuk ya kak? Enggak, mau Masih tua. Oh, Mustang udah borok gitu loh. Tapi ternyata itu Dia menjadi nggak tahu aja itu lebih bernilai daripada Ferrari ya. Gitu. Ya Investasi. setelah dibeli ternyata itu menjadi salah satu mobil Kesayangan. yang dipunya Kak Bilar, kesayangan aku yang aku suka. Karena biarpun mobil tua, ternyata nyaman. Iya benar-benar. Nyaman Ternyata nggak salah banget. ya nggak apa-apa deh, aku maafin Iya. gitu ya kak. Nah udah, Oke. Aduh, bagus. iya tahu kakak emang itu doang. Oke. Siapa nih yang paling usil? Kayak udah tahu sih jawabannya ya. Kamu. Apa nih keusilan apa aja sih biasanya yang Kak Bilar buat nih di rumah atau di lokasi syuting gitu, cerita-cerita lucu ada nggak nih kak? Banyak lah dalam segala hal dia mah. Kalau ada Semuanya. kesempatan dia usil. Oke. Ya, suka ngagetin dia juga sebetulnya usil juga suka ngagetin. Jadi kadang-kadang kayak kita lagi kelar syuting nyampe rumah kan, dia kan duluan ke atas tuh lagi beres-beresin lah, lagi beres-beres segala macam. Nah kadang-kadang saya suka berdiri tiba-tiba begini kan. Jadi saat dia saat lagi bersihin muka, terus tiba-tiba ngeliat ada saya lagi berdiri begini kaku, terus ya Allah katanya langsung kaget kayak gitu-gitu. Ya itu sih biasa Kayak yang gitu yang biasa sering kita yang lakukan. biasa sering kita lakukan. Nah kadang-kadang sebaliknya dia yang ngagetin saya, terus 1-0. dihitung sama dia skornya 1-0. Emang saling melengkapi ya kak? Masya Allah. Ah, jangan. Amin amin. Oke, lagi nih pertanyaan kelima. Siapa yang paling jorok? Apa? Siapa yang paling jorok? Ada nggak nih? Saling tunjuk-tunjukkan nih. Enggak. Kakak Ini Dede gimana nih? jorok Nggak mau apa mengakui coba? nih. Dede jorok apa Dede tanya? Jarang mandi kan? Enak aja. Aku mah mau syuting, pulang syuting mandi. Prepik nih. Kakak. Kenapa tuh Kak bilang kenapa nih? Nggak paham deh Dede. Kenapa? Nunjuk kameramennya kita. Orang hari ini aja kakak nggak syuting, nggak mandi. Oh, wow, ini sebuah fakta. Ya, Tapi kayaknya Kak Bilar mandi nggak mandi tetap sih ya cakep tuh Kak. ya kalau itu nggak usah kelihatan ya. nggak usah kita saya tahu, perjelas ya. karena saya tahu hari ini akan hujan. Oh gitu. Makanya Justru ini hujan karena kakak nggak mandi, makanya hujan. Oke. Terakhir nih Kak, ada pertanyaan paling nih. Siapa sih di antara kalian yang paling manja, gemas? Tapi dia juga manja sih. Ada timingnya kali ya Kak ya? Ini kalau dia paling. Si paling. Ya tergantung sih, tergantung. Tergantung. Tapi kakak Jadi gimana nih? Kadang-kadang saya suka lendotan, dia juga kadang-kadang manja juga. Ya udah saling lah ya. Kak. Misalkan kaki kepentok ujung meja, aduh sayang, aduh kaki aku gitu. Pun gitu.
Enggak kayak gitu. Enggak ya? Enggak ya? Ngomongin diri sendiri ya. Enggak ya? Oh, oke. Orang aku tahu-tahu suka tiba-tiba, "Oh, kayaknya begini deh." Dia tuh nggak pernah yang bilang aku sakit ini, aku gini, enggak. Kecuali kalau pas lagi udah mentok banget baru, kayak aku lagi gini deh, itu baru. Gitu saya. Cuma pas lagi mau tidur gitu paling. Kalau manja mah dia lah, lebih manja. Jadi kamu. Kakak lah. Iya, perempuan harus lebih manja. Ya kan, Mas? Manjanya kakak apa ya? Istri Mas gimana yang dengar nih? Kayaknya semua tidak Aku ngerti. juga manja. Iya, sama-sama lah. Tapi Sama lah kakak ya. manja. Oke. Tapi kalau ada skornya kakak tuh 95, dia 5%. Aku ya dia 11. Kamu 5. Enggak. Atau kakak 110. Enggak. Kakak 58, kamu 16. Sama aja nih. Oke. Nah, sekarang gamenya sudah nih Kak, udah selesai. Sekarang kita lanjut pertanyaan nih Kak dari fans-fans Kak Leslar, dari fans Amka ada 5.620 pertanyaan ya kalau nggak salah ya. Gitu. Banyak ya. Ternyata yang lebay itu bukan hanya Ternyata saya juga. ternyata di depan Itu mata kita juga 5 juta lebay. pertanyaan dari 5 user ya? 1 jutanya Kak bilang Pegel kan juga katanya matematika. kan. Oke, pertanyaan pertama nih. Dari Evi Yulia Niatsal. Agak ribet ya. Oke, nggak apa-apa. Assalamualaikum Kak Leslar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana sih cara menjaga mood pas lagi syuting biar menjiwai nih pas lagi capek-capeknya? Nih saran dari dia nih Kak. Selesai series ini bikin lagi ya yang sitcom atau romance atau action gitu. Tanggapannya gimana nih Kak? Kok ngatur? Leslar mungkin Kak Lesti bilang action gitu. Kalau pas lagi Jadi enggak sih, kayak kita kan profesional ya. Jadi kita memang dedikasi untuk judul ini. Jadi apapun yang terjadi, persoalan yang terjadi, mudah-mudahan kita nggak sampai yang kebawa ke set lah. Jadi apapun permasalahannya, apapun kesibukan yang sedang kita jalani, kita tetap fokusnya harus kita berikan, energi kita harus kita curahkan semuanya untuk di judul ini. Gitu. betul. Kita harus tanamkan prinsip itu supaya hal-hal negatif yang di luar itu tidak terpengaruh ke set gitu. Oke, kita ke pertanyaan kedua nih. Dari Almira Saraswati 02. Assalamualaikum Raja dan Arsi. Waalaikumsalam. Gimana sih caranya membagi waktu nih buat keluarga, karir, dan waktu quality time berdua nih buat ngedate gitu? Masih ya, masih terikutin kan? Jauh. Karena alhamdulillah ya Masya Allah banget syuting ini tuh Dede berulang-ulang kali, berkali-kali bilang ini syuting enak banget, sehat gitu. Jadi kita membagi waktunya tidak begitu sulit. Kita juga bisa berkarya yang lain, kita bisa mengerjakan yang lain, kita juga bisa quality time. Terus di lokasi juga kita bisa quality time karena kita barengan gitu syutingnya. Terus waktu lainnya kita juga ada menyempatkan waktu, kadang kakak suka Dede suka ngajak kakak nonton yuk kak makan yuk gitu, atau kak kita jalan yuk kemana gitu. Jadi memang kehidupan kita yang kita jalanin saat ini dengan adanya syuting juga tidak mengganggu aktivitas lainnya gitu. Jadi tetap harus ada ya Kak waktu berdua. Iya, ngurus anak juga Dede masih tetap bisa sebelum berangkat gitu. Oke, next question nih Kak. Dari Rustini.atin. Adegan apa yang dirasa sulit memerankannya oleh Raja dan Arsi nih di sinetron Amka? Nggak ada ya Kak, kayaknya semua bisa dituntaskan nih. Iya, Karena udah tahu karakternya. karena yang pertama kita memang udah tahu karakter kita, jadi belum ada kesulitan. Alhamdulillah sih sejauh ini belum ada kesulitan yang berarti. Kenapa? Karena memang kita dari awal sudah sudah berdiskusi lah, baik antar pemain ataupun ke Pak direkturnya, yaitu Pak Dodi kan. Jadi kita memang selalu ngebahas bagaimana penokohan cerita, bagaimana karakter dari kita. Jadi ketika kita di set pun kita sudah siap gitu. Kita sudah siap menjadi sosok karakter yang kita mainin. Dan syukurnya memang kita punya saudara yang memang benar-benar sangat apik sekali dalam membangun sebuah karakter ya. Dan kita benar-benar dijagain juga karakternya gitu. Dan satu lagi, kenapa saya bilang tidak begitu sulit? Karena memang semua elemen, semua lini di sini, semua pemain-pemain di sini bekerja dengan sangat baik. Jadi kita otomatis
akan saling kebawa gitu, akan lebih mudah beraktingnya gitu. Oke. Berarti aman sentosa lah ya Kak, semuanya ibaratnya bisa dilewati ya. Tapi kalau boleh Dede lihat sih ya dari karakter yang, maksudnya dari setiap tokoh di Amka ini yang justru sulit malah karakternya Raja, karena sosoknya Raja ini dia kan sebetulnya sosoknya baik gitu. Tapi karena ada trigger yang membuat dia pada akhirnya ada sisi antagonisnya, tapi antagonisnya itu kan cuma satu orang aja. Gitu. Itu justru malah menurut aku ngelihatnya kayak Challenge sih sebetulnya iya. buat saya sendiri yang memerankan Raja ini challenge, karena bisa dibilang Raja karakter ini tergantung dengan siapa dia bermain gitu. Dengan orang tuanya, dengan orang tua berbeda, dengan kakaknya yang berbeda, dengan teman-teman dia berbeda, dan dengan Arsy pun dia akan berbeda, akan menyesuaikan gitu. Jadi kalau dibilang kesulitan ya mungkin itu ada sedikit, tapi itulah challenge-nya. Bagaimana kita bisa tahu memposisikan diri kita, bagaimana kita tahu membuat karakter kita saat dengan siapa kita bermain. Oke, siap. Berarti semuanya aman, cuman paling agak lebih challenging emang Kak Bilar ya. Ya, sama satu sih, naik kuda ya. Adegan nih. Oh iya. Adegan kuda. Karena kan saya baru bisa naik berkuda. Tapi itu ada positifnya berarti ya, waktu itu kakak Dede ajakin riding. Iya, Kak Bilar sempat posting di Instagram juga kan Kak? Oh iya dong. Konten kan saya jago kan. Saya bisa nih gitu kan? Iya dong. Oke. Nah nih Kak, Kasih saya waktu 3 hari aja. Pasti saya nggak bisa. Makanya kata Kak Nabila, siapapun mungkin bisa beli kuda, bisa bayar buat latihan gitu. Tapi mampu nggak dia Konsisten. mentalnya itu untuk bisa terus konsisten dan dia bisa antara hati dan Betul. Kamu sadar nggak itu? Kalau Mari dari nyindir kamu. justru malah jokes terakhir. Siapa yang nyindir kamu? justru itu. Jadi, aduh, pokoknya seru deh. Oke, siap. Makanya yang sebenarnya yang paling sebel yang beliin kuda dan yang bayarin biaya setiap bulan kuda. Oke, last question nih Kak, dari pertanyaannya ke 5 juta. Dari Wati Masna 8080 nih. Apakah akan ada series lagi setelah Amka, atau misalkan nanti akan ada Amka yang season 2 gitu? Boleh di-spill? Segala kemungkinan masih bisa terjadi. Kita belum tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Untuk saat ini kita sementara hanya fokus di Amka. season ini, di judul ini. Fun fact dari tentang Kak Bilar nih. Katanya Kak Bilar nih suka nulis Kak. Baru mau belajar. Baru mau belajar. Baca. Sebelumnya suka baca. Itu kan tinggal Nulis lagu udah. nulis lagu sih udah. Ya, Nulis buku juga kan sama nulis caption. Udah. Iya. Itu susah loh Kak. Iya serius. Suka nulis caption saya. Kalau mungkin followers saya pada tahu juga tuh. Kadang-kadang saya kalau suka nulis Itu. caption tuh, kalau panjang banget. Kakak kayak Bunda Inul ya? Kalau singkat ya, nulis cuma emoji doang. Kakak kayak Bunda Inul. Iya. Bunda Inul tuh kalau posting tuh selalu dia cerita gitu, panjang ceritanya. Ya jadi kita fotonya cuma semenit, bikin captionnya seminggu gitu. Nggak jadi di post gitu. Nah, boleh dong Kak kasih tips nih Kak buat orang-orang kayak di Klaklik ini kan aplikasi novel nih penulis nih Kak. Kasih saran dong Kak buat calon-calon penulis nih gitu. Iya. Jadi Klaklik ini sedang membuka kesempatan lah bagi kalian untuk berkarya, untuk berkreasi, untuk mengeluarkan potensi terbaik kalian dengan cara menulis. Nah ini saya pun akan begitu. Saya pun setelah melihat, wah ternyata ada platform yang namanya Klaklik untuk bisa mencurahkan isi pikiran saya lewat karya tulisan. Dan saya harap bukan cuma saya, tapi teman-teman juga yang ingin berkarya, siapa tahu lewat jalan kalian menuangkan karya tulis di Klaklik, kemudian hari kalian bisa jadi penulis besar ya, bisa jadi mungkin kayak J.K. Rowling atau mungkin kayak penulis-penulis ternama lainnya. Jadi ya gue ingin mengajak kalian untuk ayo kita berkarya bareng dengan cara bikin karya kalian mungkin lewat novel, atau bisa juga belajar lewat cerpen. Langsung tuangkan semuanya di Klaklik gitu. Karena memang platform ini menarik sekali sayang ya.
Jadi kakak pun sangat antusias sekarang mau nulis lah ntar. Kira-kira apa ya ide ceritanya yang cocok ya? Kakak sih udah ada satu gambaran. Kalau dari kamu ada nggak ide cerita? Ada. Mungkin sosok seorang ini apa? Sosok seorang gadis desa yang Luar biasa. ingin berkarir from zero to hero, akhirnya dia menjadi sosok yang menjadi inspirasi buat banyak orang gitu. Wah. Boleh nih kali Kak kita kolaborasi Kak Klik sama Kak Lesti Kak Bilar ya Oh, kan? siapa tahu, We siapa never know tahu. kan Kak? Iya, Oke. siapa tahu nanti kita bikin ya. Oke. Nah, boleh dong Kak kasih tahu nih ke penonton, ke sahabat Kak Klik, kapan nih bisa nonton sinetron Amka ini? Boleh promo-promo sedikit? Ya itu tadi kita udah chit-chat, udah seru-seruan bareng tim Kaklik. Teman-teman kita juga ingin mengingatkan kembali untuk Selalu menyaksikan sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah setiap hari pukul 18.45 hanya di RCTI. oke. Oke. Ke atas kan jempolnya? Nah. Oke, thank you Kak Lesti, Kak Bilar. Thank you, Sehat sama-sama. selalu. Sukses sinetron dan kedepannya. Oke.